Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan laporan hasil PLP 2 Universitas Pendidikan Mandalika di SMAN 1 Batu Kliang Utara. Yang pertama, observasi lingkungan sekolah. Visi misi sekolah. Visi sekolah, terwujudnya generasi berbudi luhur, cerdas, dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Misi sekolah, yang pertama, mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin dan teratur melalui pembiasaan untuk menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, membentuk karakteristik siswa yang berbudi pekerti, luhur, bertakwa, mandiri, dan memiliki perilaku sopan santun sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu berorientasi pada pencapaian kompetensi berstandar nasional. Yang keempat, membentuk siswa kreatif, inovatif, dan cerdas yang mampu berkompetensi di era global sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Yang kelima, membentuk siswa agar memiliki sikap jujur, baik, adil, demokrasi, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, struktur organisasi sekolah. Adapun struktur organisasi sekolah mencangkup kepala sekolah, wakil sekolah, ketua komite, KTU, bendahara, kepala perpustakaan, kepala lab IPA, kepala lab TIK, kepala lab biologi atau kimia, guru, siswa, dan lain-lain. Tata tertib sekolah. Yang pertama, hari Senin dan Selasa menggunakan seragam putih berlogo OSIS lengkap, rok panjang, rempel bagi siswi, dan kerudung berwarna putih, celana panjang bagi siswa, seragam upacara, topi, dasi berlogo SMAN 1 Batu Kliang Utara. Yang kedua, hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam pramuka, atribut lengkap bagi siswi, rok panjang dan kerudung berwarna pramuka, dan siswa celana panjang. Yang ketiga, hari Jumat dan hari Sabtu menggunakan baju imtak. Siswi rok panjang berwarna hitam dan kerudung berwarna hitam, dan siswa celana panjang berwarna hitam. Yang keempat, setiap hari menggunakan sepatu berwarna hitam atau gelap, kaos kaki berwarna putih, dan ikat pinggang berwarna hitam berlogo SMAN 1 Batu Kliang Utara. Yang kelima, dilarang menggunakan jaket atau sweater di dalam kelas atau di lingkungan sekolah tanpa ada alasan yang jelas. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang pertama, imtak setiap hari Jumat. Yang kedua, mengadakan pengajian setiap pagi. Yang ketiga, SMAN 1 Batu Kliang Utara becelak, bekedek cerelek. Yang keempat, MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler. Yang pertama, pramuka. Yang kedua, PMR. Yang ketiga, olahraga. Yang keempat, teater. Yang kelima, olimpiade matematika. Selanjutnya, presentasi sekolah. Yang pertama, lomba membaca puisi tingkat nasional. Yang kedua, lomba menulis puisi tingkat provinsi. Yang ketiga, lomba pembuatan alat peraga fisika tingkat provinsi. Yang keempat, kejuaraan antar pelajar tarung derajat putri tingkat kecamatan. Selanjutnya, praktik pembinaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama, penyambutan dan pelayanan yang sangat baik ketika datang dan berkunjung di SMAN Negeri 1 Batu Kliang Utara. Yang kedua, siswa diwajibkan menjaga kebersihan. Yang ketiga, selalu membiasakan salam dan cium tangan kepada guru-guru sebelum pulang sekolah. Yang kedua, telaah kurikulum, strategi pembelajaran, dan sistem evaluasi pemanfaatan. Yang pertama, kurikulum yang digunakan guru. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum K13. Yang kedua, perangkat pembelajaran yang digunakan guru, silabus dan RPP. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang digunakan. Yang pertama, diskusi. Yang kedua, tanya jawab. Dan yang ketiga, pemberian tugas.
Yang keempat, sistem dan perangkat evaluasi yang digunakan guru. Yang pertama, evaluasi bentuk teks dan non-teks. Yang kelima, pemanfaatan TIK yang digunakan guru. Yang pertama, melalui WA. Selanjutnya, yang ketiga, pendampingan peserta didik ekstrakurikuler dan pekerjaan administrasi. Yang pertama, pendampingan peserta didik. Yang kedua, pendamping kegiatan ekstrakurikuler. Namun kegiatan ekstrakurikuler pada tahun ini tidak diaktifkan karena disebabkan oleh pandemi COVID-19. Yang ketiga, pekerjaan administrasi. Yang pertama, menyusun RPP. Yang kedua, menyiapkan absen kelas. Selanjutnya, yang keempat, perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru dan mahasiswa. Perangkat pembelajaran yang digunakan itu RPP Silabus. Yang terakhir itu jurnal refleksi. Yang pertama, kejadian-kejadian penting selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua, hal-hal positif yang telah saya capai dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, hal positif yang saya rasakan tentang proses pembelajaran. Yang keempat, hal-hal yang harus saya lakukan. Yang kelima, kesimpulan yang saya peroleh dari refleksi ini. Sekian presentasi laporan PLP 2 Universitas Pendidikan Mandalika di SMAN 1 Batu Keliang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.